gagal itu ada jatahnya. Jadi kalau kamu usaha masih gagal, berarti jatah gagalmu ini masih bangkit tau maneh, nggak apa-apa. Cuma itu yang saya pegang, dan akhirnya ketika bisnis saya itu tutup, ya wis, ini berarti saya belum di sini, jatah gagal saya masih ada. Jadi saya harus fight lagi. Kalau pulang saya kasihkan ke istri, "Ma, ini hasilnya dari driver online." Istri saya menangis. Menangisnya itu terharu, kasihan ya. Kalau dulu saya itu membangun bisnis itu ya kepengen kaya, kepengen sekali rumahnya bagus, punya mobil impian. Alhamdulillah semakin kesini itu cita-cita itu semakin hilang. Kita menambah cabang itu bukan semata-mata untuk menambah kekayaan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat, terutama buat orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Handrawan, owner dari Samcik Resto. Kami beralamat di Ringinanom Udanawu, Kabupaten Blitar. Samcik ini sudah kita mulai sejak tahun 2018, tepatnya di bulan April. Total sudah ada 15 cabang di 4 kota. Ya, ada di Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Krian Sidoarjo. Saya memulai usaha itu sebetulnya bukan dari Samcik secara langsung ya, tapi saya membeli merek lain franchise tentang fried chicken. Awalnya itu karena memang saya tidak memiliki basic untuk memasak, keahlian itu saya tidak memiliki, tapi anak saya yang hampir setiap hari itu minta fried chicken terus ya. Jadi kecenderungan itu akhirnya saya membeli franchise produk kuliner itu. Tapi berlangsung 1,5 tahun, akhirnya franchise itu kita hentikan karena saya ada ketidakcocokan dengan manajemennya sana. Akhirnya kita membuka Samcik. Yang pertama itu outletnya di Sambi, Kediri. Jadi ketidakcocokannya waktu itu awal kita bekerja sama dengan merek itu, kami sebagai franchisee itu diperkenankan untuk membantu mengelola mulai dari marketing ya, terutama marketing, terus pengelolaan SDM. Kalau untuk produk tentu dari mereka. Nah, setelah kepemilikan franchise ini berganti dan manajemennya sana ganti, maka ada kebijakan dari pusat yang diambil bahwasanya marketing harus terpusat dari sana. Padahal di bawah itu sudah membuat sosial media, pemasaran secara online, dan itu kita lakukan dengan sangat maksimal. Dan alangkah eman sekali ya ketika kita sudah membangun ini, nggak diperbolehkan untuk melakukan pemasaran melalui sosial media di daerah. Dan sosial media itu harus terpusat. Nah, ini menurut kita kurang maksimal dari sisi pemasaran. Terus yang kedua dari sisi harga. Waktu pertama kita buka franchise kuliner waktu itu memang harganya menengah ke atas ya, karena belum ada kompetitor. Nah, pada waktu itu sekitar tahun awal 2018 kompetitor mulai masuk, pihak mereka nggak mau menurunkan harga. Nah, karena saya melihat kemampuan atau daya beli masyarakat di daerah itu nggak sampai segitu, terlebih ada kompetitor, akhirnya kita memutuskan untuk franchise fee itu 5 tahun 50 juta, baru kepake setahun setengah, harus kita relakan sisanya. Ya. Bahan alaminya Fit Skin. Seketika pancarkan pesona ayumu. Daun bidara, jahe, hingga minyak anggur beriringan dengan hasil alam lainnya bersatu padu pada Fit Skin. Wajah bercahaya, pancarkan cantik hatimu. Tampilkan wajah terbaikmu kini dan nanti. Dengan Fit Skin Facial Wash, menutrisi cantikmu, pesona selamanya. Pada waktu kita berpindah dari brand yang sudah terkenal, brand nasional, dan akhirnya kita memulai sendiri, itu yang pertama tantangan kita ada di SDM ya, karena kalau dulu SDM dan semuanya itu kan sudah dikelola oleh pusat ya, dan alhamdulillah saya tawarkan ke teman-teman kru itu mau ikut bergabung semua ke kita. Yang kedua adalah bahan baku bumbu. Artinya ketika kita lepas franchise, kita sudah nggak bisa ambil lagi bumbu di sana. Saya waktu itu jujur saja cuma mengandalkan sisa stok bumbu yang ada. Sampai sisa stok itu habis, saya sudah harus punya bumbu sendiri. Nah,
Setiap hari pada waktu itu kurang lebih sekitar 1 bulan, saya dibantu dengan tim senior yang sudah ikut lama di franchise sebelumnya itu akhirnya meracik bumbu lah. Walaupun belum sempurna, tapi kita sudah bisa memakai bumbu itu sendiri sampai bumbunya itu yang stok lama habis. Tentu tantangannya pada waktu itu karena kita memilih pembedanya adalah perpaduan antara sambal dan fried chicken, maka kita harus mencoba banyak sambal Mas pada waktu itu. Dan tahu sendirilah kalau tester sambal itu ya, yang kita rasain itu cabai ya, jadi hampir setiap hari itu kita sakit perut, BAB ke kamar mandi itu hampir setiap hari ya, karena harus merasakan sambal. Dan waktu awal kita buka itu sambal kita langsung 7 varian. Iya, hampir kira-kira 2 minggu itu kita tester sambal terus ya. Karena buka kita itu tidak ada jeda antara closing brand lama dengan Samcik itu nggak ada jeda. Artinya misal hari itu tanggal 17 malamnya jam 9 malam kita tutup, jam 9 malam sampai jam 7 pagi tim renovasi kita merebrand semua branding yang ada di toko itu sehingga besoknya sudah Samcik. Customer masih seperti biasa, cuma banyak yang bertanya, loh kok ganti gitu ya. Iya Bu, kita sekarang ganti Samcik. Pada saat itu karena ada kompetitor yang sejenis yang masuk, kita pengenalan pasti dan banyak membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukan pengenalan itu ya. Mulai dari sebar brosur, bikin banner, baliho, spanduk dan lain-lain. Termasuk di sosial media yang dulunya pakai nama brand lama akhirnya kita ganti ke Samcik. Toko kita yang pertama di Sambi, Samcik itu kan Sambi Chicken, terus Samcik itu juga kita mau mencari apa ya yang pembeda kita dengan kompetitor itu apa, kita ambil Sam itu sambal, Cik itu chicken, jadi sambal dan chicken. Kita memutuskan buka cabang itu sebenarnya kita nggak kepikiran ya untuk membuka cabang terlebih sampai seperti sekarang 15 cabang itu, cuma saya ada teman yang dia finansialnya cukup bagus, dia ingin franchise, ketika dia minta Fit, aku minta dong franchise Samcik gitu. Loh, saya ini brand baru, saya ini belum ngerti tentang gimana franchisor, gimana franchisee, bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana mengelola SDM, saya ini belum tahu. Nggak apa-apa, nanti sambil jalan, sambil dipelajari. Nah, mulai saat itulah kira-kira awal 2019, akhirnya kita membuka cabang yang kedua di Pelosok Kandang. Waktu itu sistemnya masih franchise, karena pelajaran yang dari brand sebelumnya kita franchise. Jadi masih ada franchise fee, ada royalty, dan lain-lain itu. Nah, untuk di cabang yang ketiga, ini teman yang lain juga seperti itu. Bisa nggak kita kerjasama, tapi sistemnya sirkah bagi hasil? Gini. Oh ya Pak, kita coba untuk yang sistem sirkah ini bagaimana? Apakah lebih masuk atau enggak dengan sistem yang franchise? Dan ternyata sistem yang sirkah itu lebih enteng, lebih lega, lebih nyaman di kedua belah pihak. Ternyata seperti itu. Akhirnya mulai dari cabang yang ketiga sampai yang ke-15 itu kita semua sudah sirkah. Jadi akad sirkah untuk kemitraan seperti yang kuliner itu ada macam-macam ya, karena memang nggak ada patokan harus gimana nggak ada patokan. Jadi yang pertama kita gunakan dulu adalah modal yang kita butuhkan untuk membuka restoran itu misalnya berapa, misalnya 100 gitu ya, maka itu modal harus disiapkan oleh mitra kita. Jadi dasarnya ada pengelola dan ada mitra. Jadi saya sebagai pengelola, mitra saya sebagai pemodal. Modal itu termasuk sewa tempat, peralatan, branding awal, SDM dan lain-lain itu kebutuhannya berapa tiap toko. Nah, nanti pada perjalanannya yang di awal dulu itu hasil dari usaha tiap bulan itu 30% kita kembalikan ke modal. Nah, yang 70% ini kita bagi dua sebagai keuntungan. Jadi 35 di saya, 35 di mitra. Terus perkembangannya sampai sekarang ini, insya Allah ke depan kita akan mengembangkan itu. Untuk sirkahnya modal yang masuk itu berapa, nanti hasil usahanya itu tiap bulan kita kembalikan dulu ke modal. Setelah modal balik nanti baru ada bagi hasil. Tapi bagi hasilnya nanti rencana kita nih 60% di kita, 40% di mitra. Range-nya untuk membuka satu toko itu macam-macam ya Mas ya. Tergantung ukuran rukonya ya. Kalau rukonya itu strategis dan besar itu pasti mahal. Jadi untuk 45 juta itu kita berada di kecamatan yang cukup rame dan itu sudah termasuk sewa tempat 3 tahun.
Terus misal kayak outlet yang besar itu bisa mencapai 250. Karena kalau di lokasi yang strategis itu biasanya sewa tempatnya pasti mahal. Misal nih mitra kita mau buka, Mas saya ada lokasi nih, bisa nggak buat samcik? Kalau misal kita survei masuk, itu kita pakai tempat itu, dan tempatnya dia itu kita hitung sebagai sewa. Jadi termasuk di modal itu tadi. Misal lagi mitra kita kesulitan untuk mendapatkan tempat, kita ada tim khusus yang survei ke beberapa tempat, nanti rekomendasinya itu kita sampaikan, Pak ini kita ada rekomendasi di sini, di sini, di sini. Biasanya kita langsung survei untuk melihat bersama, oh ini potensinya ini, karakteristiknya ini, kalau malam rame nggak, sepi nggak gitu. BEP BEP-nya itu di tahun kedua. Ya tergantung ini ya, lokasinya ya. Kalau lokasinya strategis, daya beli masyarakatnya bagus, insya Allah nggak nyampe 1 tahun. Omset keseluruhan kalau rata-rata itu per bulan, kalau satu toko kurang lebih di angka 80 jutaan. Saya nggak hafal ya hitungannya ya, cuma kalau yang di bulan Ramadan kemarin itu kita hampir nyampe 1,5 M itu untuk semua toko. Tapi ya ada yang satu toko itu 100 lebih, ada yang 100 kurang. Jadi kenapa kita mengambil lokasi itu terutama di kecamatan-kecamatan yang ramai atau bahkan di satu desa atau daerah yang di sana itu ramai? Yang pertama karena kompetitor ya, masih sedikit atau nggak ada. Yang kedua, orang-orang desa, mohon maaf ya, orang-orang daerah, orang-orang kecamatan itu dengan delivery online, dengan pemesanan online itu sudah mulai terbiasa. Artinya mereka nggak harus ke toko karena kita berikan pelayanan DO dan juga pelayanan melalui pemesanan online, itu mereka sudah familiar sekali. Terus yang ketiga, saya ingin membawa makanan itu yang biasanya hanya ada di kota, itu saya bawa ke daerah, ke desa-desa. Kita mau misalnya makan chicken stick gitu ya, kan kalau dulu itu harus ke kabupaten atau kota dulu lah, misalnya ke Blitar kota dulu atau ke Tulungagung kota atau ke Kediri kota. Tapi dengan kehadiran kita itu chicken stick sudah hadir di sana. Terus misal lagi beef bowl grill, kayak sekarang ini yang lagi booming Korean grill atau grill apa itu nggak harus ke kota, tapi di daerah-daerah itu kita sudah menyiapkan. Jadi misi kita itu salah satunya membawa makanan yang tadinya ada di kota, nggak usah jauh-jauh ke kota, cukup di dekat-dekat kita saja. Untuk sementara ini store kita paling jauh kan di Krian, tapi untuk pengembangan sekarang itu kita fokuskan di Blitar, Kediri, Tulungagung. Insya Allah masih ada cukup banyak kecamatan atau daerah-daerah yang ramai yang kita belum masuk ke sana. Kenapa kok kita mengambil Kediri, Blitar, Tulungagung dulu? Karena memang pengalaman kita mengelola tempat yang cukup jauh itu, controlling kita yang masih kurang maksimal. Jadi SDM kita juga masih kurang maksimal juga untuk jauh. Tapi kalau di sekitar 3 kota kabupaten ini masih, insya Allah masih bisa meng-cover. Cerita di belakangnya Samcik itu sebenarnya panjang dan lebar sekali ya. Kita nggak langsung mendirikan Samcik itu enggak, tapi perjalanan jauh sebelum 2018 ke belakang sampai 2012 saat saya mulai menikah, membangun karir itu naik turun, terus guling-guling, jungkir balik, mungkin nggak hanya kembali ke titik nol, titik minus juga saya rasakan pada waktu itu. Jadi pada saat awal dulu setelah menikah itu saya sudah memulai bisnis, dan bisnisnya itu gonta-ganti ya. Habis buka pertama dulu EO, event organizer, terus tutup buka lagi laundry, habis itu tutup buka lagi terang bulan, cappuccino cincau, fotokopian, ATK, terus buka lagi coba beli kendaraan armada truk untuk pengangkutan ekspedisi. Ada banyak sekali perjalanan yang harus buka tutup. Cuma waktu itu pegangan saya adalah saya pernah mengikuti kegiatannya atau seminarnya Pak Dahlan Iskan ya. Pada waktu itu beliau bilang gagal itu ada jatahnya. Jadi kalau kamu usaha masih gagal, berarti jatah gagalmu ini masih bangkit atau mana, nggak apa-apa. Cuma itu yang saya pegang, dan akhirnya ketika bisnis saya itu tutup, ya wis, ini berarti saya belum di sini, jatah gagal saya masih ada. Jadi saya harus fight lagi. Artinya ketika tutup itu tidak secara langsung saya tutup, enggak, tapi saya coba dulu, bisa enggak? Ketika dicoba lagi enggak bisa, ya wes, akhirnya kita harus ganti. Sebelum
kami punya anak itu istri saya kerja di bank. Jadi kita tahu bagaimana kredit itu bisa disalurkan. Dan akhirnya karena guru saya yang dulu-dulu itu bilang hutang itu mulia dan lain-lain itu ya. Akhirnya kita memberanikan diri untuk pinjam ke bank 1, 2, 3, kartu kredit ABCD dan macam-macam itu. Ternyata satu sisi itu kita senang banget ya, dapat modal. Usaha kita berjalan, suatu ketika usahanya sedang nggak lancar, disitulah baru terasa. Angsuran mulai terlambat pembayarannya dan beberapa kartu kredit harus menunggak karena tidak bisa membayar. Debt collector datang itu ada yang datang secara langsung, ada yang telepon. Yang mengerikan ini yang telepon ya, karena dia telepon itu nggak cuma ke saya, tapi ke orang-orang sekitar saya, ke saudara saya, ke teman-teman saya, ke rekan bisnis saya. Akhirnya disitulah mental saya itu sangat down sekali ya, karena dukungan keluarga, terutama istri yang waktu itu selalu mendampingi saya. Akhirnya kita mencoba mencari solusi, gimana ini caranya. Akhirnya setelah negosiasi dengan perbankan, ya wes akhirnya satu persatu itu kita tutup. Tapi kenapa ada alasan yang lebih kuat lagi yang membuat saya akhirnya harus menutup semua pinjaman di bank itu? Mas Sabtuari itu meluncurkan buku Kembali ke Titik Nol. Nah dari situlah saya membeli buku itu. Akhirnya oh ya wes, saya harus, kata-kata orang itu hijrah ya, tapi mungkin terlalu keren untuk saya kata hijrah. Mungkin tobat ya waktu itu. Saya harus tobat dari riba. Saya harus meninggalkan riba. Pada waktu itu yang saya ambil adalah yang bisa dijual ya dijual. Nah beberapa aset akhirnya kita jual. Truk kita jual, rumah kita jual, dan lain-lain. Beberapa yang kita jual. Ada juga yang kita selesaikan diangsur sampai selesai. Jadi perjalanan masa-masa sulit itu adalah ketika pengelolaan finansial saya yang terlalu ceroboh ya. Dan ada satu juga prinsip yang dulu itu saya pegang gini, lek nggak utang nggak duwe. Nah itu prinsip yang dulu saya pegang. Akhirnya saya mau beli apa? Perabot meja kursi aja, oh ada kredit, lek nggak utang nggak duwe. Saya mau pengen sepeda motor, lek nggak utang nggak duwe. Akhirnya mindset itu yang tertanam ya, tertancap di diri kita. Dan akhirnya mindset itu kita hilangkan semua. Kita beli, kita pakai sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi lek nggak butuh, ya wes nggak beli. Di titik yang paling rendah itu pada waktu itu saya mengikuti beberapa workshop juga seminar tentang di balik sofa marmer itu ada apa sih gitu. Ternyata itu adalah sebuah ikhtiar. Jadi pada waktu titik terendah saya ada debt collector, ada penagihan dan lain-lain, hutang menumpuk itu, maka yang saya lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar apa saja saya lakukan gitu ya. Pada waktu itu saya jadi sopirnya ekspedisi jangkrik di daerah Blitar Tulungagung. Itu kan banyak jangkrik dikirim ke Jawa Tengah, dikirim ke Pacitan, Ponorogo dan lain-lain itu ya. Saya itu sempat jadi drivernya itu. Habis itu karena banyak persaingan juga di sana, saya akhirnya nggak kuat juga. Ya ternyata jadi driver itu berat sekali ya. Dan itu perjalanannya hampir 24 jam kan kalau PP. Setelah dari situ saya memutuskan untuk menjadi driver taksi online. Saya itu persyaratan untuk menjadi driver taksi online itu harus ada SKCK. Untuk mengurus SKCK itu harus ada surat keterangan dari desa. Gimana ya menghadapi orang desa? Mas, ini untuk apa SKCK? Kok jenengan perlu SKCK? Untuk apa Pak ya? Saya mau bilang mau jadi driver itu kok malu gitu ya. Tapi ini Pak, saya mau untuk kerja di online gitu. Kerja di online apa Mas ya? Taksi ya? Driver ojek online ya? Ya semacam itu ya, gitu. Akhirnya ke Polsek ngurus SKCK juga gitu. Polisi-polisi itu banyak yang kenal dengan orang tua saya. Ayah mertua saya di Blitar itu nggak tahu kalau saya mau daftar jadi driver ojek online itu. Baru setelah SKCK turun, izin untuk jadi driver ojek online itu turun, akhirnya baru saya kasih tahu ke orang tua, saya mau jadi driver taksi online gitu. Jadi nanti pagi sampai sore saya kerja seperti biasanya, aktivitas seperti biasanya, baru malamnya lah saya ke Kediri, waktu itu di Kediri. Jadi penghasilan pertama waktu itu sekitar 70.000. Hasil saya bawa pulang, saya kasihkan ke istri, "Ma, ini hasilnya dari driver online." Istri saya menangis. Menangisnya itu terharu, kasihan yo, kok sampai mengalami kondisi yang seperti ini gitu. Terus akhirnya ya tetap saya lakukan mungkin kira-kira 6 bulan menjadi driver taksi online itu.
Jadi setelah ikhtiar dunia ya, saya juga melakukan ikhtiar langitnya. Pada waktu itu saya mengikuti seminar pola pertolongan Allah itu. Jadi hanya berfokus kepada Allah, termasuk dari buku Kembali ke Titik Nol itu tadi. Pada waktu itu ternyata ketika saya memutuskan untuk tobat, untuk berhenti riba, ternyata tidak secara langsung Allah itu memberikan jalan keluar. Justru di situ ibaratnya apa ya? Pada saat itu semakin kita ingin kembali ke jalan yang benar, kembali lurus itu semakin di situ dijentep nih. Benar-benar di ujiannya itu semakin kerasa, semakin besar itu ya. Akhirnya yang dari semula banyak mengurusi usaha. Nah, ini juga penting Mas ya. Ternyata saya dulu itu ada beberapa cabang usaha yang saya jalankan bersama-sama. Akhirnya nggak fokus. Akhirnya saya hanya fokus mengurusi satu bisnis saja di Samcik itu. Di Samcik ini sejak awal kita ingin menerapkan spiritual company ya. Jadi mulai dari saya sendiri sama istri dan berlaku untuk semua kru itu sedikit demi sedikit kita berlakukan untuk spiritual company ya. Jadi mulai dari rekrutmen karyawan itu harus muslim, yang cewek harus berhijab, harus bisa ngaji, minimal kalau nggak bisa ngaji harus mau belajar ngaji. Misal kalau pagi itu harus sholat duha, tadarus, ada zikir juga, itu yang setiap hari harus dilakukan oleh teman-teman dan juga kita di office. Terus yang kedua itu kita setiap hari Jumat melakukan zikir online bersama-sama. Kalau dari saya pribadi itu ikhtiar langitnya itu, jadi alhamdulillah pada waktu itu bukan hanya dari sisi finansial saja yang bisa mendapatkan solusi. Artinya solusi itu nggak secara langsung ya, tapi bertahap sedikit-sedikit gitu. Perbankan mulai bisa tertutup satu-satu, bisnis juga sudah mulai jalan. Ternyata alhamdulillah pada waktu itu kita bisa umroh, bahkan tanpa biaya gitu ya. Saya dapat ilmu ini itu ya dari pola pertolongan Allah itu. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus memantaskan diri dulu. Nah, pada waktu itu saya kepingin umroh, pertama yang harus kita siapkan adalah paspor. Sudah jelas itu. Kita kepingin umroh kayak apa, nggak punya paspor, nggak bisa. Maka pada waktu itu, saya paspor yang sudah mati akhirnya saya hidupkan lagi. Doa-doa apa saja atau bacaan-bacaan apa saja yang harus dibaca di sana. Maka waktu itu hampir setiap malam itu saya baca, saya hafalkan. Padahal saya ini nggak tahu kapan rencana berangkat umroh. Terus ke biro travel, tanya berapa biaya umroh. Padahal pada saat itu uang juga belum punya. Dan alhamdulillah nggak tahu doa yang mana yang diijabah itu. Ternyata teman saya itu punya biro travel umroh. Dan akhirnya pada saat itu nyonya saya duluan berangkat umroh. Saya akhirnya yang kedua bisa berangkat umroh tapi dengan biaya separuh, karena saya diberangkatkan menjadi TL. Jadi biaya sangat murah sekali. Yang ketiga, kemarin alhamdulillah bisa umroh bersama istri bareng-bareng. Nah, ini murni tanpa biaya. Itu tadi, karena ikhtiar, mungkin ilmu memantaskan diri itu tadi. Dan yang kemarin alhamdulillah mau berangkat umroh yang ketiga kita hamin 12 jam bandara ditutup karena Covid. Itu kita sudah bersiap, koper sudah siap, kita mau berangkat ke Surabaya. Dikabari dari kantor, maaf nggak jadi berangkat, ini bandara semua ditutup, penerbangan ke Saudi cancel semua. Kalau dulu saya itu membangun bisnis itu ya kepingin kaya, kepingin sekali rumahnya bagus, punya mobil impian. Alhamdulillah semakin kesini itu cita-cita itu semakin hilang. Jadi kita menambah cabang itu bukan semata-mata untuk menambah kekayaan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat, terutama buat orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja. Ketika kita membuka toko itu kita bisa berkolaborasi dengan warga sekitar. Paling tidak kegiatan ekonominya kita bisa membantu ke mereka. Saat ini di Samcik itu, kalaupun misalnya ada orang yang kepingin membuka usaha tapi belum punya modal dan mau bikin usaha sendiri yang menunya ada di kita, sekarang itu kita membolehkan kita menjual bahan baku kita. Jadi mau di branding orang itu sendiri boleh, tapi kita support terutama di bahan baku. Kalau tukang belum ada, kita siap support renovnya. Branding belum ada, kita siap bantu brandingnya, marketingnya, sistemnya kita siap support. Jadi semakin kesini itu kita lebih kepada bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditambah?
Sudah salam teman. Oh, wes ding ya.